suatu kebudayaan maupun seni biar tidak punah dan akan mengembangkan seni tradisional Indonesia. Menyaksikan letusan gunung berapi Gunung Bromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum pada intinya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tamara Alicia dengan NPM 23120111176. Di dalam mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH, kali ini dalam pembuatan video terkait kesimpulan materi ilmu negara serta ulasan materi yang paling menarik menurut saya. Pertama-tama kita harus terlebih dahulu memahami apa itu ilmu pengetahuan. Nah, yang dimana ilmu itu adalah suatu proses hasil pemikiran manusia yang diperoleh melalui prosedur pemikiran ilmiah yang sistematik, objektif, dan metodik. Sedangkan pengetahuan sendiri ialah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan panca inderanya melalui berbagai macam cara. Lalu, ilmu negara sendiri itu apa? Nah, ilmu negara ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dipelajari termasuk mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri. Ilmu negara ini juga merupakan mata kuliah pengantar yang menjadikannya sebagai landasan dasar bagi mata kuliah lain seperti hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Terlebih dari itu, kajian dalam ilmu negara ini juga mencakup seperti apa itu negara, bagaimana bentuk negara, apa tujuan dan fungsi negara, serta perkembangan negara. Lalu contohnya nih, seperti yang dikemukakan oleh para ahli, termasuk Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa negara ini merupakan suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Nah, lalu juga ada menurut Miriam Budiarjo yang mengatakan negara ini sebagai organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, yang dimana negara ini adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat itu sendiri. Jika kita membahas sebuah definisi negara, tentunya definisi negara sendiri itu hingga saat ini sebenarnya belum ada yang tepat atau bahkan belum ada disepakati oleh para ahli. Selanjutnya, setelah kita mengetahui negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli tadi, negara ini juga harus memiliki syarat atau unsur-unsur agar mendapatkan sebutan negara seperti yang tertulis oleh Konvensi Montevideo yang merupakan konvensi hukum internasional yang menyebutkan terdapat 5 unsur, 4-nya konstitutif, yang satunya ialah deklaratif. Seperti yang pertama, harus ada rakyat. Yang kedua, harus ada wilayah atau lingkungan. Lalu yang ketiga, harus ada kekuasaan tertinggi. Dan yang keempat, kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Nah, 4 inilah yang disebut dengan konstitutif. Lalu yang kelima adalah pengakuan. Nah, yang pengakuan ini adalah deklaratif. Lalu selanjutnya, negara itu kan memiliki tujuan serta fungsinya. Nah, yang saya ambil kali ini dari ahli yang bernama Roger Hasseltau yang bilang bahwa tujuan negara itu adalah memungkinkan rakyatnya untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Nah, untuk fungsi negara itu sendiri seperti melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, adapun menegakkan keadilan. Nah, lalu selanjutnya ada salah satu materi yang menurut saya menarik untuk dibahas di video kali ini. Satu materi ini juga terdapat di dalam buku Ilmu Negara, salah satunya di bab 5 yang menjelaskan tentang teori asal mula negara. Nah,
materi ini, di bab ini juga dijelaskan ada beberapa teori bahwa negara itu bermula dari mana, seperti itu. Salah satunya ada teori perjanjian masyarakat, teori pengalihan hak, teori organis, teori ketuhanan, dan teori lain-lainnya. Ya mungkin beberapa teori tersebut akan saya bahas di video kali ini. Menurut saya menarik karena kita bisa berpikir tidak hanya di satu teori saja, seperti itu. Jadi karena adanya beberapa teori, jadi kita bisa terbuka pikirannya. Ada beberapa teori yang bisa kita bahas di video kali ini, seperti salah satunya teori perjanjian masyarakat. Seperti yang di pertama tadi, teori perjanjian masyarakat, teori ini bilang bahwa negara itu didirikan dari dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Lalu juga mereka kemudian menyerahkan hak-hak yang dimiliki oleh mereka untuk diatur oleh negara tersebut. Tapi karena timbulnya negara-negara baru menjadikan para masyarakat ini mengadakan kompromi-kompromi politik. Nah, dari kompromi politik itulah selanjutnya kelangsungan negara yang dibentuk ini bergantung dari bagaimananya masyarakat dan negara, yang dimana harus mampu saling bekerja sama di setiap perbedaan yang muncul dengan berdialog atau dengan musyawarah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teori pengalihan hak. Nah, teori ini merupakan teori negara yang dipelopori oleh Sir Robert Filmer dan Loisel. Nah, yang dimaksud pengalihan hak inilah bahwa hak yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya diperoleh setelah rakyat melepaskan sebagian hak yang dimilikinya, atau rakyat ini membiarkan hak tersebut untuk negara. Jadi teori ini biasanya untuk terbentuknya negara monarki. Lalu selanjutnya ada teori penaklukan. Nah, di teori ini dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan politik seperti Ludwig Gomplowitz, Gustav Ratzenhofer, George Simmel, dan Lester Frankfurt. Nah, teori ini erat kaitannya dengan doktrin yang bilang bahwa kekuatan menimbulkan hak. Nah, yang dimana dalam teori penaklukan ini mengartikan bahwa negara ini merupakan resultante positif dari sengketa dan penaklukan, atau negara ini dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang itu adalah pembentuk negaranya. Lalu selanjutnya ada teori organis. Nah, teori ini bilang bahwa lahirnya negara itu dapat dianalogikan dengan teori historis atau teori evolusi. Nah, teori organis ini adalah teori yang kemudian menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara itu mengikuti asal-usul perkembangan individu. Nah, yang dimana individu ini berasal dari sebuah utilitas yang disebut dengan sel. Lalu kemudian sel ini berkumpul membentuk jaringan, dan jaringan ini membentuk organ, sistem organ, begitu seterusnya sampai individu dan terbentuklah negara. Lalu selanjutnya ada teori ketuhanan. Nah, dalam teori ini kekuasaan dan terbentuknya negara itu adalah karena dikaruniai oleh Tuhan. Nah, di teori ini setiap kebijakan negara itu mengatasnamakan Tuhan. Lalu selanjutnya ada pun teori kekeluargaan. Nah, teori kekeluargaan ini juga biasanya disebut dengan teori perkembangan suku, yang dimana orang-orang yang mempunyai hubungan darah berkembang menjadi suatu suku. Nah, kemudian berkembang secara lebih luas lagi sampai membentuklah suatu negara. Setelah itu ada teori metafisis atau idealistis. Nah, di dalam teori ini bilang bahwa negara itu ada, lahir dan berkembang itu karena ada dengan sendirinya. Jadi negara ini sendiri akan lahir dengan sendirinya. Dalam prosesnya negara adalah keadaan supranatural yang terbentuknya pun karena dorongan supranatural atau metafisis. Teori yang terakhir adalah teori alamiah. Nah, teori alamiah ini tokohnya yang terkenal yaitu Aristoteles. Nah, yang dimana negara ini terbentuk karena kodrat alamiah manusia itu sendiri sebagai zoon politikon atau manusia politik yang bermasyarakat. Nah, sehubungan dengan kebutuhan alamiah inilah maka dibentuknya sebuah negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jumpalah di akhir video kesimpulan ilmu negara dan ulasan materi yang paling menarik menurut saya. Saya Tamara Alisha dengan NPM 23120111176 mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam.